Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yaitu sebagai sumber belajar. Materi kali ini adalah misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah pada jenjang madrasah sanawiyah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester ganjil kurikulum Merdeka. Mari kita ketahui tujuan dari pembelajaran adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam semangat menerapkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Mari kita materi kali ini yaitu bertemakan misi dakwah Rasulullah di Mekah dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Di sini yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Misi Nabi Muhammad yang utama adalah untuk mengajarkan keesaan Allah. Di sini terdapat dalam Quran Al-Ikhlas ayat 1 yaitu Qul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan ajaran ini Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya atau dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Misi Nabi Muhammad yang kedua adalah membangun, menyempurnakan manusia dan bermanfaat, yang artinya di sini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Berapa akhlak inti pada Rasulullah yang tak ada seorang pun mampu mencapai dan melebihinya. Ya, di sini Nabi Muhammad bersifat sabar, rahmat, bijaksana, dermawan, dan tawadhu. Misi yang ketiga, yaitu misi Nabi Muhammad adalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Bahwa Nabi Muhammad itu menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di sini terdapat Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Risalah yang dibawanya bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan sampai akhir zaman. Nah, itu merupakan misi yang ketiga. Misi yang keempat, yaitu misi Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa kabar berita dan peringatan. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 23 yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti beliau. Sebaliknya, beliau mengingatkan kepada mereka yang berbuat kejahatan atau kemusyrikan dan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan yang terlarang.
Itu adalah sebagai misi dakwah Nabi Muhammad yang keempat. Ya, di sini materi kita adalah misi dan strategi. Itu tadi adalah misi-misi dakwah Nabi Muhammad ada 4, yaitu yang pertama tadi adalah bahwa Nabi Muhammad mengajarkan keesaan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, pada zaman dulu itu orang-orang penduduk Arab, yaitu orang-orang yang jahiliyah, yaitu yang kebodohan, ada yang menyembah kepada berhala, ada yang suka minum minuman keras. Nah, Nabi Muhammad misinya untuk berdakwah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu adalah dari keempat misi dakwah Nabi Muhammad. Adapun di sini strategi dakwah Rasulullah. Ya, di sini Rasulullah memiliki 2 karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan sembunyi-sembunyi itu adalah siri. Ya, siri. Yang kedua adalah secara terang-terangan atau disebut dengan jahar. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, yang mula-mula beriman kepada Allah adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, dakwah Nabi kepada saudaranya, kepada istrinya yaitu Siti Khadijah, kepada putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak yang sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimami tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, ya di sini, maka dari semua ini seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, itu semua dinamakan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk agama Islam. Nah, di sini Nabi Muhammad ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Di sini dalam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad itu untuk mendakwahkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang pertama kali itu di rumah sahabat Nabi, yaitu yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Itu adalah rumah sahabat Nabi yang dibuat oleh Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu selama 3 tahun. Setelah itu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Setelah Nabi mendapatkan wahyu atau Quran surat Al-Hijr yang diturunkan oleh Allah, bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, di sini firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya yaitu memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan, maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah kepada Allah. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap bahwa
dakwah beliau ini adalah sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Nah, di sini dakwah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi ini adalah merupakan strategi dari dakwah Nabi Muhammad. Udah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.